Pemirsa, khususnya mahasiswa Universitas Terbuka, dimanapun Anda berada, selamat untuk mengikuti program pendidikan Universitas Terbuka. Pada kesempatan ini, kita akan diskusikan tentang pemerintahan daerah menurut Undang-Undang Dasar 1945. Pemirsa yang berbahagia, kita di dalam perjalanan bangsa kita, maka UUD 45 sebagai satu landasan hidup bernegara kita, ini sudah beberapa kali mengalami satu perubahan. Pada awalnya kita merdeka, maka bangsa kita mengesahkan Undang-Undang Dasar tahun 1945, yaitu pada tanggal 19 Agustus 1945. Kemudian ketika ada satu perjanjian antara Indonesia dengan Belanda yang kita kenal dengan namanya Perjanjian Meja Bundar atau Konferensi Meja Bundar, maka disepakati bahwa negara kita itu bukan lagi sebagai negara kesatuan, tetapi adalah negara serikat atau negara federal. Konsekuensinya, maka undang-undang dasarnya pun juga berubah. Dari UUD 45 yang memberikan dasar sistem negara kita adalah negara unitari atau negara kesatuan, berubah menjadi negara federal atau negara serikat. Oleh karena itu, sejak 27 Desember 1949, UUD 45 diganti dengan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Serikat. Kemudian di dalam perjalanannya, setahun kemudian, maka ada aspirasi dari semua negara-negara bagian atau state-state yang ada di Indonesia itu untuk kembali kepada negara kesatuan Republik Indonesia lagi. Maka pada tanggal 17 Agustus 1950, maka RIS bubar, kemudian Indonesia kembali menjadi negara kesatuan Republik Indonesia. Nah, sejak saat itu, maka Undang-Undang Dasar RIS juga diganti. Tetapi tidak diganti dengan UUD 45 lagi. Diganti dengan namanya adalah Undang-Undang Dasar Sementara, UDS singkatannya ya. Undang-Undang Dasar Sementara tahun 1950. Kemudian ada satu perubahan politik lagi pada tahun 1959, maka UUDS tahun 1950 itu diganti lagi dengan adanya dekret Presiden tanggal 5 Juli tahun 1959, maka Undang-Undang Dasar Sementara tahun 1950 itu diganti lagi menjadi Undang-Undang Dasar 45 yang dikenal dengan dekret Presiden. Sejak saat itulah ya negara kita kembali kepada Undang-Undang Dasar 45. Dan itu terus dipakai sejak era Soekarno jatuh, diganti dengan era Soeharto jatuh tahun 1998, itu masih menggunakan Undang-Undang Dasar 1945. Akan tetapi, ketika pemerintahan kita itu berganti dari rezim sentralistis ke rezim desentralistis, maka Undang-Undang Dasar itu diamandemen atau dilakukan satu perubahan-perubahan. Nah, ada satu pasal, ada satu bab, yaitu bab 6 di dalam Undang-Undang Dasar 1945 itu ya, yang diamandemen. Di antaranya ada beberapa. Tapi pada kesempatan ini kita akan bahas yaitu tentang
amandemen Undang-Undang Dasar bab 6 pasal 18. Nah, sebelum diamandemen, maka bab 6 itu hanya terdiri atas satu pasal saja, yaitu pasal 18. Tetapi setelah diamandemen, maka ditambahkan menjadi pasal 18A dan pasal 18B. Nah, inilah yang menjadi dasar dari sistem pemerintahan daerah di Indonesia. Kalau pada zaman Soeharto, pada zaman Orde Baru, maka hanya mengacu kepada satu pasal, yaitu pasal 18. Yang dengan mengacu pada satu pasal, maka undang-undang yang lahir pada era Orde Baru atau era Soeharto, maka undang-undang yang lahir adalah undang-undang tentang sistem pemerintahan yang sentralistis tadi. Tetapi dengan amandemen UUD 45, pasal 18 yang ditambahkan menjadi dua pasal lagi, yaitu pasal 18 dan pasal 18B, maka tidak lagi diatur, pemerintahan diatur dengan sentralistis lagi, tetapi dengan desentralistis, dengan memberikan otonomi kepada kesatuan masyarakat hukum, yaitu kabupaten, kota, dan provinsi. Nah, sekarang kita lihat, di dalam pengaturan pasal 18 dan pasal 18A, di sini adalah mengatur tentang adanya pemerintahan biasa. Apa yang dimaksud pemerintahan biasa? Jadi pemerintahan biasa itu di sini ada provinsi, jadi pemerintahan daerah, pemerintahan NKRI ini itu dibagi-bagi menjadi provinsi. Provinsi kemudian dibagi-bagi menjadi ada beberapa kabupaten atau kota. Nah, kemudian asas yang dipakai adalah asas otonomi. Ya, pada bahasan sebelumnya sudah saya jelaskan, otonomi itu adalah apa? Yaitu kebebasan kesatuan masyarakat hukum untuk mengatur dan mengurus kepentingannya sendiri sesuai dengan kewenangan yang diberikan oleh undang-undang. Itu yang dimaksud dengan asas otonomi. Kemudian ada lagi namanya asas Medebowen. Asas Medebowen atau diterjemahkan di bahasa Belanda, diterjemahkan di dalam bahasa Indonesia menjadi asas tugas pembantuan. Itu artinya bahwa daerah otonom kabupaten atau kota atau provinsi itu bisa diberi tugas oleh pemerintah pusat untuk melaksanakan sebagian kewenangan yang dimiliki. Itu namanya asas Medebowen. Jadi asasnya adalah untuk pemerintahan daerah yang biasa itu asasnya otonomi dan Medebowen. Kemudian lembaganya itu terdiri atas kepala daerah dan DPRD yang dipilih secara demokratis. Ya, jadi yang menentukan kepala daerah, bupati, wali kota, gubernur, itu kepala daerah, ya. Itu yang menentukan adalah rakyat yang ada di daerah tersebut dan dipilih secara demokratis dengan bebas dan rahasia. Tidak ditentukan oleh presiden. Presiden tidak bisa ya menentukan wali kota, bupati, gubernur, tidak bisa. Presiden hanya mengesahkan siapapun yang dipilih oleh kesatuan masyarakat hukum yang ada di kabupaten, kota, atau provinsi, siapapun yang dipilih, apakah pintar, apakah kurang pintar, ya, apakah kompeten apa tidak kompeten, pokoknya itu dipilih saja dan dia itu mendapatkan suara mayoritas, maka presiden harus mengesahkan sebagai kepala daerah. Karena memang undang-undangnya begitu. Kemudian yang ketiga adalah
daerah otonom itu diberi otonomi luas. Yang dimaksud dengan otonomi luas yaitu semua kewenangan-kewenangan pemerintahan itu sebagian besar ya itu diserahkan kepada daerah otonom, yaitu kabupaten, kota, provinsi. Pemerintah pusat itu hanya menyelenggarakan kewenangan pemerintahan yang lebih sedikit. Yaitu apa? Yaitu politik luar negeri, kemudian kebijakan moneter dan keuangan, kemudian urusan pertahanan dan keamanan negara, kemudian urusan agama, kemudian adalah urusan justisi, urusan peradilan. Selain 5 urusan ini diserahkan kepada daerah otonom. Selain 5 itu banyak, ada 31 urusan. Misalnya pendidikan, sosial, ya, transmigrasi, tenaga kerja, kesehatan, dan seterusnya. Itu semua diserahkan kepada daerah otonom. Oleh karena itu disebut otonominya adalah otonomi luas. Karena banyak urusan-urusan dari sekian urusan pemerintahan itu diserahkan kepada daerah otonom. Pemerintah pusat itu hanya memegang 5 urusan saja. Sangat sedikit. Itu yang dimaksud dengan otonomi luas. Kemudian prinsip yang keempat itu adalah daerah otonom itu mengatur dan mengurus urusan pemerintahan yang diserahkan kepadanya itu dengan peraturan daerah. Jadi untuk melaksanakan otonomi daerah, urusan yang diberikan kepada pemerintah pusat oleh pemerintah pusat kepada daerah otonom itu dengan perda. Ini adalah yang diatur dalam pasal 18 dan pasal 18A. Sekarang pasal yang tambahan kedua yaitu pasal 18B. Pasal 18B itu adalah mengatur tentang pemerintahan yang tidak seperti yang biasa tadi. Tidak seperti yang pasal 18 dan 18A. Di sini ada 3 bentuk pemerintahan daerah luar biasa, artinya tidak seperti yang biasa. Diatur dalam pasal 18B, di situ ada 2 ayat. Ayat 1 itu mengatur tentang daerah khusus dan daerah istimewa. Kemudian ayat 2 itu mengatur tentang kesatuan masyarakat hukum adat. Ya, disingkat dengan Mahudat, masyarakat hukum adat. Nah, itu desa itu masuk di situ, suku Baduy itu masuk di situ, suku Tengger itu masuk di situ, ya. Suku Wajo barangkali di Sulawesi itu masuk di situ sebagai satu kesatuan masyarakat hukum adat. Nah, di sini tidak diatur lebih rinci, hanya dikatakan diatur dengan undang-undang. Oleh karena itu, maka setiap daerah otonom yang luar biasa ini ada undang-undangnya. Jadi misalnya DKI ini sebagai daerah khusus, maka ada undang-undang tentang pemerintahan daerah khusus ibu kota. Kemudian juga Aceh, ya, itu juga ada undang-undang tentang daerah Aceh. Begitu juga dengan Papua. Dan yang istimewa juga hanya DIY, daerah istimewa. Ini semua tidak sama. Contoh, DKI tidak ada wali kota yang dipilih, tapi diangkat oleh gubernur. Berbeda dengan daerah lain. Misalnya lagi Aceh. Aceh itu di sana diizinkan partai lokal. Partai Aceh itu diizinkan. Di tempat lain tidak diizinkan. Di sana ada namanya Majelis Wali Negeri, Wali Nagari.
di tempat lain tidak diizinkan. Di Papua misalnya, di sana ada namanya MPR Papua. Jadi di Papua itu ada MPR-nya, ada MPR Papua, ya, yang di tempat lain tidak diizinkan. Maka dikatakan ini adalah pemerintahan daerah luar biasa, tidak seperti biasa maksudnya. Begitu juga yang istimewa. Di semua daerah, maka gubernur itu dipilih. Tetapi di Yogyakarta, gubernur itu ditetapkan berdasarkan ya keturunan dari Sri Sultan Hamengkubuwono yang ke-9. Ya, ini karena istimewa tadi, ya. Nah, kemudian yang menarik untuk kesatuan masyarakat hukum adat ini sekarang sedang digodok RUU-nya, ya, rancangan undang-undang tentang desa. Saya termasuk tim ahli di sana yang saya juga memberikan masukan-masukan di Pansus dan juga sudah diakomodasi oleh Badan Legislasi Nasional dan sudah saya bukukan makalah saya dan segera akan diterbitkan oleh penerbit. Ini pokok-pokok gagasan saya tentang bagaimana desa itu diatur ke depan. Ya, saya juga sudah bikin buku tentang pemerintahan daerah, tentang pemerintahan desa itu dari penerbit yang cukup terkenal, penerbit Erlangga, dan saya juga sudah beberapa kali saya diminta untuk bedah buku di STPDN, juga di Universitas Riau, juga di Universitas Islam Negeri Riau, dan di beberapa tempatnya. Ini adalah sebagai satu pemikiran-pemikiran ke depan seperti apa desa itu. Mahasiswa Universitas Terbuka yang saya hormati, jadi itulah ya, jadi pengaturan pemerintahan daerah di dalam Undang-Undang Dasar 1945. Ya, dengan landasan seperti itulah maka sistem pemerintahan daerah di Indonesia itu akan diatur dengan cara-cara yang seperti itu tuh, yaitu paling tidak tadi saya katakan ada 2 sistem. Yang pertama adalah sistem pemerintahan daerah biasa, yang kedua adalah sistem pemerintahan luar biasa. Sistem pemerintahan luar biasa itu ada 3 bentuk. Yang pertama adalah pemerintahan daerah khusus, yang kedua adalah pemerintahan daerah istimewa, dan yang ketiga adalah kesatuan masyarakat hukum adat. Nah, oleh karena Mahasiswa terbuka yang saya cintai, jadi dari apa yang sudah kami sampaikan tadi, maka pada akhir diskusi kita ini akan saya berikan kesimpulan atau resumnya. Yang pertama bahwa Undang-Undang Dasar 1945 itu sudah diamandemen. Salah satu pasal yang diamandemen adalah pasal 18 yang semula hanya terdiri 1 pasal saja, yang sekarang sudah menjadi 3 pasal, yaitu pasal 18 ditambah dengan 2 pasal lagi, yaitu 18A dan 18B. Nah, di 18 dan 18A itu mengatur tentang sistem pemerintahan daerah biasa. Lah, yang di pasal 18B itu mengatur tentang sistem pemerintahan daerah yang luar biasa. Nah, pemerintahan daerah yang luar biasa itu ada 3 bentuk. Bentuk yang pertama adalah pemerintahan daerah khusus, contoh, yaitu pemerintahan daerah khusus Papua, DKI, dan Aceh. Ini masuk dalam sistem pemerintahan daerah khusus. Yang kedua adalah pemerintahan daerah istimewa. Contohnya hanya 1, yaitu daerah istimewa Yogyakarta. Dan yang ketiga yaitu sistem pemerintahan daerah kesatuan masyarakat hukum adat. Nah, ini undang-undangnya masih digodok di DPR. Ini cukup alot, yang rencananya tahun 2012 itu mau disahkan, tapi sampai sekarang ini juga belum, karena alot sekali. Nah, saya termasuk salah satu tim untuk
memberikan masukan itu, dan saya punya makalah yang akan dibukukan. Saya juga punya buku tentang itu, tentang pemerintahan desa sebagai satu bentuk pengaturan atau bentuk model pemerintahan daerah yang luar biasa. Demikian itulah teman-teman mahasiswa. Jadi negara kita itu di dalam mengatur sistem pemerintahan daerah itu sekarang mengacu kepada bab 6 pasal 18A, 18B, 18A dan 18B. Nah, ke depan maka diharapkan ya sistem pemerintahan daerah itu makin mantap dan akan memberikan pertama, yaitu makin tercipta satu masyarakat yang makin demokratis sampai kepada akar rumput, dan yang kedua adalah terciptanya kesejahteraan masyarakat. Demikian teman-teman mahasiswa semuanya, dan sampai jumpa kepada diskusi berikutnya pada topik yang sama. Terima kasih.